Oke guys, ini Bapak Amenan. Bapak Amenan ini mengalami sakit apa dikatakan penyakit stroke. Udah berapa lama Bapak Amenan sakitnya? 7 tahun. 7 tahun? Iya. Waduh. Sakitnya sudah 7 tahun. Ini Bapak Amenan aslinya mana? Asli sini ya? Iya. Terus nikah oleh pundi? Purwodadi. Purwodadi. Ngomongin pelat guys. Sepurane omongannya gak patek jelas. Stroke sudah 7 tahun. Terus nikah oleh Purwodadi. Tadi sakit di 7 tahun niku tenggene niku. Tenggene Purwodadi ngriko. Ini kerjaan Jakarta. Oh, teng Jakarta. Terus Bapak Amenan iki sakiti stroke iki wis priksa nang ndi ae Bapak Amenan? Jakarta. Teng Jakarta nate. Oke. Wis pokoke oleh golek obat wis mubeng kiper ya. Oke. Tapi gurung iso ngegulno. Oke guys. Coba Bapak Amenan, coba sampean jalan. Nah, ini. Jalannya masih bertitah-titah guys. Pun balik malih pun kesel-kesel rien. Hati-hati mundur. Hati-hati. Nah, ini stroke-nya Bapak Amenan ini terutama bagian sebelah kanan guys. Pemirsa, insya Allah dengan melalui terapi nanti akan diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat bisa sambil berdiri. Nah kemarin 2 hari kemarin ya Bapak Amenan sempat stroke lagi ya. Iya. Sempat kambuh ya, nggak bisa jalan sama sekali ya. Iya. Kemarin 2 hari kemarin. Nah, ini penanganan Gus Duan yang pertama kali ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Tidak lama-lama lagi. Langsung saja akan saya terapi. Coba sampean ngadep rono jengking ya. Ini sampean ngadep sampai ngene lho, Pak Wing. Ngadep rono. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini jatuh dengan akan amburi. Dorok kan? Sakit. Sakit apa kan? Sakit. Sakit. Terus iki sampe numpak kene. Menunggano. Terus. Mudun, mudun. Sampai melu aku ya, sampai nunjuk ada. Sakit. Sakit ya. Pekerjaan ya. Nah. Sama kerjaan aku sama ngetet nah sama ini duduk nah pekerjaan si kiri gak apa-apa kalau kerjaan lagi sakit ini sakit kini tak kini gak sakit dia sakit ini untuk melemaskan otot belakang pembuluh darah belakang ini dilemaskan karena ini terlalu lama ditekuk jadi darah dari belakang itu kurang lancar akibat ototnya. Sampai duduk no. Ditekuk ke belakang, sakit betul betul sampai lemas nang ini nah terus pol ini sampai duduk pernah lo gue
sampai lemes. Sampai manut ya. Oh, pasti. Loro. Ini darah gak lancar ini. Ada suwi-suwi dikepui terus. Suwi-suwi waras. Coba banan jalan. Coba jalan. Cepet. Cepet. Lihat kita. Lihat guys. Jalannya sudah bisa kencang tuh. Nah, terus balik ini. Balik nang dingklik. Banter. Sedek banter. Diangkat sing dhuwur sing tengen. Diangkat sing dhuwur. Balik meneh, diangkat sing dhuwur sikile sing tengen. Ngene, lakune ngene. Oke. Ya. Dunggano. Sikile diangkat karo gantian. Sing banter. Diangkat. Nah. Balik. Diangkat sing dhuwur. Mlakune diangkat. Ngene. Diangkat. Ojo diseret, diangkat. Ah. Banter. Oke guys. Alhamdulillah jalannya sudah lancar. Pun sampai duduk. Saatnya sekarang terapi yang poin. Jadi tujuan terapi di sini poinnya yang lebih utama adalah terapi rohani. Kalau terapi jasmani di mana-mana ada. Terapi fisik, fisik di mana-mana ada. Sekarang terapi rohani. Apa terapi rohani itu? Terapi rohani itu terapi menetralkan pola pikir. Atau di dalam agama disebut nasihat. Jadi seperti Gus Amanan ini jangan banyak berpikiran yang menghayal. Tidak boleh berpikiran yang macam-macam. Ingat, usia sudah tua, sudah waktunya istirahat, sudah selayaknya anak istri yang merawat. Dulu di saat masih kuat, masih bisa cari uang banyak, Bapak Amanan lah yang berperan. Sekarang sudah waktunya istirahat, pensiun. Bapak Amanan waktunya istirahat. Jadi sekarang anak dan istri yang seharusnya, yang sudah selayaknya merawat Bapak Amanan. Tapi insya Allah dengan semangat Bapak Amanan ini, insya Allah nanti
kalau semangatnya kuat, pasrah kepada Allah, yakin ini pemberian Allah, yakin ini hanya sekedar ujian untuk menghapus dosa-dosa Bapak Amenan, syaratnya harus sabar. Syaratnya diterima dengan kesabaran. Bagaimanapun pemberian Allah berupa musibah, berupa ketidakenaan seperti sakit, stroke semacam ini memang susah. Orang stroke itu mangannya doyan, nyambut gawene ora doyan. Nggih. Karepe sik kuat, tapi tenagane sing gak kuat. Pikirane sik kuat, tapi tangane gak iso berbuat. Lah ngoten Mas. Jadi yang ada itu kesusahan keresahan. Nah, kita kembalikan semua ini pemberian Allah berupa musibah, berupa sakit, stroke semacam ini. Ingat, ini semua adalah tidak lepas dari tangan Tuhan. Tidak lepas dari skenario Allah. Jadi Bapak Amenan dibikin kayak gini ini memang tujuannya Allah itu sayang, tujuannya Allah itu menghapus dosa. Itu tadi, yang penting syaratnya harus bersabar. Bagaimana kalau kita melakukan kesabaran supaya kita bisa menerima apa adanya dan sadar ini adalah pemberian Allah? Kita harus tahu, kita harus berbahagia, kita harus memuji Allah. Terima kasih ya Allah, aku Engkau berikan ujian berupa sakit stroke kayak gini. Ini bertanda Tuhan akan menghapus semua dosa-dosa kami. Ya Allah, mohon perlindungan ya Allah. Ya Allah, mohon berilah kami kekuatan, kesabaran ya Allah. Hanya itu. Kalau Bapak Amenan sadar ini pemberian Tuhan dan ini semua adalah skenario Allah, ini adalah Allah semuanya yang memberikan kesehatan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan sakit, ini adalah Allah. Insya Allah kalau sampai tawakal dengan Gusti Allah, insya Allah diberikan kesembuhan. Yang terpenting di situ sampean jangan menggebu-gebu untuk sehat. Bagaimanapun ini adalah rencana Allah, ini adalah pemberian Allah, dan tidak banyak orang yang celaka diuji dengan kesombongan, diuji dengan kekayaan, diberikan ujian segalanya ada. Itu banyak yang celaka. Justru orang-orang yang diberikan ujian melalui sakit, melalui musibah kayak gini, itu banyak orang yang sadar. Nyatanya kita nggak bisa naik tangga sedikit saja, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, banyak kita menyebut asma Allah, sehingga kita sadar bahwa ini adalah pemberian Allah. Akan tetapi banyak orang yang celaka, banyak orang yang tidak sadar ketika mereka itu diuji dengan keenaan, diuji dengan kecukupan. Makanya di situ disinggung oleh Allah berkali-kali dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berkali-kali disampaikan kalimat itu oleh Allah. Artinya apa? Banyak orang yang celaka karena tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Diberikan badan sehat, tidak syukur. Diberikan anak sehat, tidak syukur. Diberikan semua ada, tidak syukur. Akan tetapi banyak orang yang berhasil ketika diuji dengan ketidakenaan. Insya Allah Bapak Amenan ini termasuk orang yang diuji melalui musibah, melalui sakit ini dengan kesabaran. Insya Allah semuanya akan dibayar oleh Allah. Allahumma amin. Dan ini semua adalah pelajaran. Tidak banyak orang yang bisa diberikan ujian oleh Allah dengan lolos.
Tapi dengan harapan Bapak Amenan datang ke sini, Bapak Amenan mau sembuh, memohon kepada Allah. Ya Allah, kami pasrahkan semua ini urusan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami pasrahkan semua kesehatan kami ya Allah. Kami pasrahkan sakit kami ya Allah. Ini semua tidak lepas dari skenario-Mu ya Allah. Pasti Engkau tahu tujuan menguji hamba-Mu. Itu yang kita tawakalkan kepada Allah, bahwa semuanya ini adalah dari Allah. Orang sakit dari Allah, sembuh juga dari Allah. Ini yang kita tanamkan dalam otak kita. Jangan sampai kita ngersulo, ojo sampai kita maidu Allah. Jangan. Kita tidak tahu apa yang Allah maksud. Tapi semuanya tujuan Allah memberikan kepada semua hambanya, baik yang berupa enak maupun yang tidak enak, semuanya Allah bermaksud untuk baik. Akan tetapi kadang-kadang manusia yang tidak pandai untuk menafsirkan apa yang direncanakan oleh Allah, dikiranya diberikan sakit ini adalah siksaan, dan diberikan keenakan dikira itu adalah pujian. Tidak, semuanya itu adalah ujian. Baik sakit itu diuji, sehat, kecukupan, kemewahan, semua juga itu namanya ujian. Jadi semua orang itu sifatnya diuji oleh Allah. Sabar atau tidak, bagi orang yang mampu, orang yang cukup, sadar atau tidak. Ya. Di enak nih ujian, gak enak ya ujian. Sampeyan pilih pundi? Diuji enak kalau diuji gak enak. Enak diuji enak. Banyak yang lalai. Orang yang diuji enak itu biasanya lalai. Lupa. Nggak sadar kalau ini kesehatan, ini pemberian Allah, nggak sadar. Bahkan yang ada kesombongan, keangkuhan. Justru ketika orang diuji dengan ketidakenakan kayak gini, dia sifatnya merendah. Betul nggak? Dia sifatnya anda pasor, tawadhu, menyerahkan diri. Betul nggak? Betul. Justru itulah yang Allah harapkan. Coba lihat orang yang diuji dengan kecukupan, diuji dengan kekayaan. Nggak mungkin dikit-dikit tawakal, dikit-dikit ingat Tuhan. Ndak. Yang ada itu nek duit akeh rabi maneh. Nek mobil apik gak nyepo kancane, ya. Nek duit akeh gak sobo kancane, gak nyedek kancane. Itu yang ada kebanyakan. Oleh sebab itu sampai harus bersyukur. Terima kasih ya Allah, aku engkau uji dengan ketidakenakan, dengan rasa sakit ini. Tapi ini semua adalah maksud-Mu ya Allah. Dan engkau mempunyai tujuan yang lain. Dan semuanya ujian-Mu adalah mengharap agar supaya hambanya dekat kepadamu. Gitu? Insya Allah sekian saja nasihat. Ini bisa menyuburkan pemikiran sampean, bisa menyuburkan kesabaran sampean, bisa membuahkan kesadaran sampean sehingga sampean bisa menerima apa adanya, yang sehingga pikiran kita bisa tenang, jantung kita bisa tenang. Saat ini untuk mengolah jantung sampean agar bisa stabil antara otak, jantung dan fisik sampean, kita lakukan terapi olah nafas, okay? Terapi olah nafas agar jantung sampean tetap eksis, jantung sampean tetap stabil. Nanti kalau jantungnya stabil, insya Allah otaknya, pikirannya juga stabil. Kalau jantung stabil, otak stabil,
kakinya juga ikut sehat. Karena peredaran darah lancar dan tidaknya itu tergantung terhadap kestabilan jantung. Darah sampean yang ada di kaki gara-gara stroke itu apa? Cuma penyumbatan. Kenapa penyumbatan? Karena penyumbatan karena jantungnya nggak stabil. Berarti dorongannya juga nggak stabil. Jadi itu dampaknya. Otak nggak stabil, jantungnya nggak stabil, otomatis peredaran darah ke arah bawah itu nggak sampai, sehingga merusak saraf. Dampaknya penyakit stroke. Insya Allah dengan pola pikir sampean stabil, makannya juga stabil, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Sekarang olah nafas agar jantungnya sampean sehat, supaya bisa seirama antara otak, jantung dan organ tubuh. Coba sampean ikuti saya ya. Sampean ikuti saya. Duduk situ aja. Sampean duduk situ aja. Tangannya ditaruh sini, gini kayak gini. Nah, ya, dibuka, tutup lagi. Ngeten nggih. Buka, ngeten buka buka ini. Nah, buka lepas, pol. Nah, sampai dodone longgar. Sampai dodone terasa longgar. Dikembalikan lagi. Nah, lalu ditaruh di dada. Ya, lalu ditaruh di dada. Bon, itu gerakannya. Lalu nafasnya. Sekarang nafasnya. Ketika kita dorong seret, kita tahan nafas, ya. Lalu kita buka, kita tutup, ditaruh di dada, ditarik nafas, ditahan nafasnya, lalu dilepas pelan-pelan, jangan ditiup, lepas pelan-pelan. Jadi mulutnya cukup dibuka pelan-pelan, ya. Coba ini, nah, buka, sekarang ditaruh di dada sambil tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas tadi materung nggih. Ayo. Nah, ditahan. Ditahan. Ditahan, masih kuat. Ditahan. Lepas lewat mulut. Buka mulutnya pelan-pelan. Tangannya menengai, tangannya. Mekap-mekap. Ya, nggak apa-apa pisan. Sementara ini kita nggak boleh terlalu berat. Coba tarik sekali lagi. Ini tarik tangannya, taruh depan. Ini, nah, tangannya lurus, tangannya lurus. Nah, dibuka pol. Ditutup, taruh dada, ya, tarik nafas lewat hidung, tahan, terus tahan, ditahan terus, tahan,
Tahan, gak boleh guyu. Ditahan. Buka lewat mulut. Mulut itu dibuka. Nah. Buat. Menggah-menggah. Menggah-menggah. Heeh, wis. Cukup sakmono ae. Insyaallah berikutnya kita tambah sedikit demi sedikit. Kita nggak boleh paksakan, nggih. Oke, alhamdulillah. Sekarang air itu kita bacakan Fatihah sama-sama, ya. Kita berikan energi air itu nanti diminum sama Bapak Menan ya. Air itu kalau kita tiup, kita berikan energi, kita beri kekuatan, maka air yang di situ bisa berenergi, bisa mengandung kekuatan. Makanya kita kirim Fatihah satu kali, kita kirimkan, kita transfer ke air tersebut. Nanti setelah itu diminum Bapak Menan. Insya Allah bisa membantu kesembuhan Bapak Menan. Liridha ta'ala wa li syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadirin salihah wa wusunillah Aulia Syekh Qadir Jalan wa wusunillah Sesati Bapak Amanan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tiup, kita transfer hasil Fatihah tadi, energinya kita transfer ke air minum. Monggo.